Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan bab 5 tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Langsung saja, saya akan men-share PowerPoint-nya. Nah, di sini bab 5 kita bahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Baik, adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini. Setelah mampu mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Selanjutnya, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Selanjutnya, mendeskripsikan pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan terakhir, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Ya, baik. Slide selanjutnya, di sini perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Maksudnya bagaimana? Integrasi sosial merupakan kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik di dalam masyarakat yang berskala makro, maksudnya berskala besar maupun berskala kecil ya, kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda. Istilah lain untuk menyebut integrasi sosial ialah kohesi sosial ya. Kalau di IPA itu ada kohesi adesi, tapi sudah pembahasannya beda lagi, gitu ya Naya. Oke, selanjutnya untuk mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi atau kohesi sosial ada 4 elemen, yaitu yang pertama, terpenuhinya HAM, hak asasi manusia, menunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, tidak adanya diskriminasi, dan terakhir adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Gitu ya, Naya. Oke, slide selanjutnya. Integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsurnya sama. Unsur-unsur yang sama tersebut antara lain memiliki kesamaan wilayah dan tempat tinggal, pengalaman yang sama pada masa lampau, kemampuan bersama untuk menjadi satu bangsa, adanya ideologi atau cita-cita, dan aturan-aturan atau norma-norma yuridis itu hukum ya yang diterima bersama begitu. Oke, slide selanjutnya. Adapun di sini ada pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Baik, kita pertama itu pemulihan atau recovery ya. Re itu berarti pemulihan ya. Oke, upaya menangani konflik ini merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Intinya ini sifatnya sosial ya, makanya harus ditanggung jawab oleh bersama. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemulihan pasca konflik tersebut meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan pasca konflik bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang cinta damai. Ya, mungkin contoh konflik sosial banyak sekali ya di negeri kita ini. Mungkin yang paling sangat terkenal dan masih sangat membekas menjadi sejarah kelam kayak perusuhan 1998 gitu ya. Nah, ada pemulihan selanjutnya juga ada rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pasal 37 disebutkan pada ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi atau ganti kerugian atau pemaafan ya. Jadi kalau masih melalui kekeluargaan biasanya ya kalau ada konflik diselesaikan terlebih dahulu melalui kekeluargaan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa ya mau nggak mau harus jalur hukum begitu ya. Jadi adapun pada pasal 37 Undang-Undang yang sama ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Jadi dibentuk sendiri apa namanya
istilahnya anggota ya, ataupun kayak apa namanya, struktur organisasi ya yang menangani tentang konflik tersebut begitu ya. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada rehabilitasi. Rehabilitasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Pasal 38 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Begitu ya, Nah ya. Nah, di sini maksud dari rehabilitasi sosial merupakan suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap peristiwa atau konflik yang dialaminya. Ya mungkin kalian sering dengar kata-kata rehabilitasi kayak di kasus narkoba perlu ditahan atau direhab ya, tapi di sini kontennya berbeda karena ini menyangkut tentang konflik sosialnya, gitu ya Nah ya. Selanjutnya ada transformasi sosial. Trans itu berarti artinya berubah ya. Trans. Di sini maksudnya perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan dapat terjadi akibat beberapa hal seperti peningkatan ekonomi, terjadinya perang, kekacauan politik, dan konflik di masyarakat. Selanjutnya, transformasi sosial mengacu pada proses perubahan yang terjadi pada nilai, norma, hubungan, dan stratifikasi sosial pada masyarakat. Transformasi sosial juga mempengaruhi pola interaksi di dalam masyarakat. Intinya ya ada perubahan ini bisa memacu ke nilai, adab, norma, dan hubungan di dalam masyarakat. Begitu ya, Naya. Oke, selanjutnya rekonstruksi. Rekonstruksi sendiri merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Intinya rekonstruksi tadi pembangunan kembali untuk setelah konflik ya, untuk menjadikan yang lebih baik ya, baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang dan lain-lain ya. Di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Adapun pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Begitu ya. Oke, slide selanjutnya. Reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial, situasi yang kacau akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang jelas merupakan suatu masalah sosial yang terjadi kendala dalam proses integrasi sosial. Dalam menghadapi masalah tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintah, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi. Dengan demikian, reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik ya. Jadi intinya ya kayak pihak penengah ya atau pihak ketiga yang bertujuan untuk menengahi tentang konflik yang sedang terjadi ya, biar dalam menghadapi masalah masyarakat untuk kembali ke tahap integrasi ya, baik di lembaga politik, ekonomi, sosial, agama, biar keadaan selaras, serasi, dan seimbang. Intinya biar tidak berkonflik kembali. Begitu ya, Naya. Oke, slide selanjutnya. Reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Ya, di sini ada tokoh namanya Sorjono Soekanto. Reintegrasi atau reorganisasi ialah proses pembentukan kembali norma-norma atau aturan-aturannya dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Adapun koeksistensi merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Intinya saling toleransi ya antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ini dimisalkan di ruang lingkup kelompok. Dasar dari koeksistensi ialah kesadaran bahwa individu dan kelompok berbeda, mencakup perbedaan kelas, etnis, agama, gender, dan pilihan politik. Gender itu maksudnya kelamin ya. Identitas-identitas kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik ya. Konsep koeksistensi dengan demikian mengurangi kemungkinan perbedaan identitas kelompok yang akan meningkat menjadi konflik yang rumit dan merusak. Jadi di sini poin utamanya ya kita antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Contohnya ini di agama ya, agama A dan agama B intinya harus saling ada rasa toleransi bersama ya. Kurang lebih seperti itu kita pembahasan bab integrasi dan reintegrasi sosial. Ini baru bagian pertamanya. Insya Allah bagian selanjutnya itu akan saya share video pembelajarannya di pertemuan selanjutnya. Mungkin ini saja yang saya terangkan untuk bab ini di pertemuan pertama ini ya, di bab 5. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.